Setelah memastikan bahwa mereka telah pergi, Xiao Yan juga membungkus kabinnya sendiri dengan kekuatan jiwa, dan kemudian dengan lembut membelai cincin di jarinya. Hehehe, Raja Naga Emas juga tiba-tiba melayang di depan Xiao Yan. Tuan, apa yang terjadi dengan jiwa Kaisar Realem ini? Xiao Yan juga sangat terkejut. Aku tahu kamu memiliki keraguan, tetapi tidak mudah bagiku untuk muncul dalam pertempuran sekarang. Bagaimanapun, beberapa aura yang sangat tidak jelas masih tersembunyi dalam kegelapan, dan jika aku muncul, itu hanya akan membingungkanmu. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Aura yang sangat tidak jelas. Mendengar itu, Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari tuannya, Raja Naga Emas, jika dia bisa dibuat menjadi aura yang tidak jelas, maka itu jelas bukan sesuatu yang dia bisa. Bertarung melawan sekarang kekuatan Yu 5 Star Dodi juga tidak terlihat di mata Raja Naga Emas. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya, sekarang sedang menunggu kamu untuk memberi gadis kecil itu di King Yuan Pilguben Pei Yuan, dan kemudian diam-diam menunggu orang-orang dari Suan Santian datang ke sini untuk menjemput mereka, dan pergi. Di sini, jika tidak, Wu Cheng tampaknya memiliki pemikiran lain tentang Anda. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Adapun jiwa Kaisar Realem, kamu dapat menggunakan kekuatan jiwamu untuk merasakan dan memerintah, dan kamu secara alami akan memadatkan klon yang persis sama denganmu. Kekuatan dan aura klon itu persis sama dengan milikmu. Kecuali seseorang kekuatan jiwa orang lain lebih kuat darimu, kamu akan dikelilingi oleh pertempuran bintang 6 orang lain. Tidak mungkin menemukan kekuatan Kaisar. Meskipun Anda dapat avatar, ketika Anda mencapai ranah Kaisar, benua Dodi ini adalah pesawat atas, sehingga memiliki tingkat penekanan Douki tertentu, jadi setidaknya Anda harus mencapai peringkat Fana Kaisar seperti Anda sekarang, sebelum Anda dapat menampilkannya. Klon jiwa Kaisar ini kadang-kadang dapat menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda berdua makmur. Jika Anda terluka, klon jiwa Anda tidak akan terluka, tetapi jika Anda melemparkan klon jiwa Anda, setelah klon jiwa terluka, itu akan memberi makan kembali untukmu. Jinlong Wang juga berbicara perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Klon dengan aura yang sama persis dan bahkan kekuatan yang sama seperti dirinya adalah harta yang tak ternilai. Meskipun dikatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang makmur, avatar jiwa ini dapat memiliki efek yang tidak terduga pada saat-saat kritis. Ini tampaknya menjadi kartu trufnya sendiri. Oke, kamu harus minum pil obat untuk memulihkan energi dendam dan kekuatan jiwamu. Kamu baru saja selesai memperbaiki pil obat dan kemudian kamu harus bertarung lagi. Tunggu balasanmu, lalu kerjakan King Yuan, kalau tidak, tidak baik menundanya lagi dan lagi. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar itu, Xiao Yan juga menyadari niat baik tuannya Raja Jinlong. Bagaimanapun, klan jahat asing sangat kuat. Jika dia tidak bekerja keras, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan tuannya Jinlong. Raja, jadi tuannya sendiri Jinlong juga situasinya harus menjadi pilihan terakhir, jika tidak, biasanya pengamatan rahasia. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan mengeluarkan ramuan ungu. Ramuan ungu disebut pil teratai api. Seperti namanya, pil teratai api memiliki efek yang kuat pada atribut api melawan Qi, dan bahkan memiliki efek misterius memelihara jiwa. Setelah menelan pil obat, sensasi berapi-api tiba-tiba meletus dari perut bagian bawah, dan segera berubah menjadi satu demi satu anak sungai yang berapi-api, melonjak ke meridian tubuh, karena suhu aliran panas. Pada akhirnya, ternyata bahwa beberapa energi ungu samar muncul di meridian. Temperatur aliran panas berangsur-angsur menjadi panas seiring kecepatan seni yang terbakar di tubuh Xiao Yan meningkat, sehingga dengan setiap putaran, luka kecil di tubuh Xiao Yan perlahan sembuh. Kekuatan obat murni yang ditransformasikan oleh pil lotus api ungu memiliki efek yang sangat signifikan. Dengan gas ungu berapi-api samar yang menyusup ke meridian dan akhirnya berputar-putar di tubuh, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian-bagian tertentu dari tubuh ada di dalam tubuh. Energi kuat yang tersembunyi, seolah-olah lapisan es dicairkan oleh panas, dan akhirnya terungkap. Tampaknya ini adalah kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh dari pil obat yang diminum sebelum. Akumulasi kekuatan obat itu, diuapkan oleh gas ungu yang berapi-api, juga berubah menjadi kabut energi yang ringan, naik perlahan, dan ketika mereka menemukan meridian di jalan, mereka mematuhinya, meleleh dengan tenang dan masuk, dan beredar di sepanjang meridian. Dan akhirnya itu berubah menjadi aliran energi murni,
yang dituangkan ke dalam kecepatan tinggi berputar Fen Jue di tubuh Xiaoyan, dan setelah menerima energi murni, Fen Jue agak suram awalnya karena konsumsi berlebihan. Sekali lagi, cahaya redup dipancarkan, yang menerangi seluruh rumah kayu. Namun, itu juga Xiaoyan yang telah membungkus rumah kayu dengan kekuatan jiwa sebelumnya, sehingga tidak terlihat berbeda dari luar. Ada beberapa kabut energi di sekitar Xiaoyan, dan tulang serta sel-sel dalam tubuh juga melekat padanya. Untuk energi yang sangat murni ini, tulang dan sel-sel dalam tubuh tampaknya menjadi jauh lebih serakah, dan mereka dengan cepat menelannya, kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Mengandalkan kabut energi yang muncul, dan setelah menelan energi ini, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, yang sedikit rusak oleh kekuatan jiwa yang dihabiskan di dalamnya, menyempurnakan pil obat dan pertempuran, yang meningkat pesat sedang diperbaiki terhadap kondisi puncak. Merasakan Fen Jue secara bertahap mengisi, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya, menenggelamkan pikirannya lagi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kabut energi yang memenuhi tubuhnya, mengumpulkannya, dan akhirnya menyatu menjadi aliran energi yang bergejolak, menyelesaikan siklus di dalam tubuh. Itu terus mengalir ke anggota tubuhnya, dan untuk infus energi yang terus-menerus ini, anggota badan Xiaoyan seperti lubang tanpa dasar, tidak peduli seberapa besar energinya, itu semua pendatang dipersilakan. Pil Lotus Api sebelumnya, mungkin hanya peringkat ke-9, memainkan peran seperti pengantar, mengaktifkan semua kekuatan obat yang terakumulasi dalam tubuh Xiaoyan selama hari-hari Yin dan yang kemudian, dengan bantuan ini energi yang sangat besar, untuk dengan cepat memperbaiki tubuh Xiaoyan yang terluka. Cara menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan, saya khawatir bahkan Bai Su tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Kabut energi di dalam tubuh terus naik dari seluruh bagian tubuh. Jika ada yang bisa melihat tubuh Xiaoyan melalui kulitnya saat ini, dia akan terkejut melihat kabut menutupi tubuhnya, dan bahkan organ dalam di tubuhnya, sepenuhnya tertutup oleh kabut energi yang padat. Secara alami tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menjaga kabut energi yang begitu besar, oleh karena itu, beberapa ikan yang menyelinap melalui jaring hanya berkeliaran di dalam tubuh. Untuk sementara waktu, tulang, otot, di tubuh Xiaoyan hampir tiba-tiba memiliki kecerdasannya sendiri, dan dia dengan panik menggunakan berbagai cara untuk mengaburkan energi mengambang ditelan. Meskipun menelan seperti ini membuat Xiaoyan jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi tulang, otot, dan organ dalam yang membutuhkan kerja keras untuk meningkatkan kapasitasnya, memiliki batasnya sendiri. Di luar batas itu, saya khawatir akan ada akhir kehancuran yang mengerikan. Selama dia memikirkan tulang atau organ dalam di tubuhnya, dan konsekuensi dari beberapa retakan yang tiba-tiba retak, Xiaoyan bergidik. Jangan khawatir, sisa kekuatan diserap oleh otot rangka. Jangan meremehkan tubuh puncakmu sebagai Dou di bintang 3. Raja Naga Emas berkata seolah-olah dia menyadari pikiran Xiaoyan. Setelah semua kabut energi di tubuh Xiaoyan terserap, kulit ungu pucat Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah, dan wajahnya yang tampan akhirnya rileks. Xiaoyan juga membuka rumah kayu setelah mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi ternyata hari sudah pagi. Aku tidak percaya butuh 1 malam untuk memulihkan kekuatanku. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya, lalu mengenakan topi bambu untuk menutupi wajahnya, dan kemudian berjalan menuju lobi keluarga Yue. Xiaoyan, apakah kamu sudah pulih? Yueru juga datang ke lobi lebih awal untuk membantu ayahnya dengan beberapa hal, dan kemudian melihat sosok dengan topi di kepalanya. Tentu saja, dia tahu itu adalah Xiaoyan. Ya, Xiaoyan juga menjawab, Hei, aku mengatakan bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis kekaisaran, dan ada semua jenis ramuan obat tipe pemulihan, jadi akan butuh waktu lama untuk pulih, kamu masih. Hei, sebelum Yueyu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicubit oleh tangan ramping. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Yueru jelas tahu apa yang dimaksud Xiaoyan, lalu menatap ayahnya dengan kejam, dan pergi bersama Xiaoyan. Gadis ini, Yueyu juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian mengabdikan dirinya untuk menyelesaikan urusan keluarga. Yue, apakah ada tempat di mana air mengalir di dekat Qingcheng? Xiaoyan juga bertanya. Lagi pula, dia mendengar dari tuannya Jin Longqing bahwa kekuatan obat dari pil Pei Yuan Fondasi yang kokoh ini dan beberapa bahan obat perlu dinetralkan. Tanahnya aliran air, jika tidak, tubuh King Yuan yang lemah tidak dapat menyerapnya sekarang. Apakah airnya mengalir? Yueru mendengar bahwa matanya tersenyum,
dan dia tiba-tiba teringat mata air di pegunungan Warcraft ketika dia masih kecil, dan menceritakan semuanya kepada Xiaoyan. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sana? Aku juga perempuan, jadi lebih mudah mengurus King Yuan. Yueru juga berkata, tidak perlu, terima kasih atas kebaikanmu. Xiaoyan buru-buru menolak ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bukan karena Xiaoyan malu untuk membuka mulutnya. Ketika dia menyerap Guben Pei Yuan dan, tuannya Jin Longqing menjelaskannya, bahwa dia tidak boleh membawa orang lain. Kalau begitu cepat kembali, jangan lupa ketika 3 orang misterius tiba dalam 10 hari. Yueru jelas tidak ingin merepotkan, dan kemudian membawa Xiaoyan keluar rumah King Yuan, dia berbicara perlahan. Melihat Yueru pergi, Xiaoyan juga menghela nafas pelan, lalu dengan lembut membuka rumah kayu itu. Anakmu benar-benar menunjukkan cinta di mana-mana. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba terdengar. Xiaoyan juga tidak berdaya tentang ini, lagi pula, dia bukan orang yang kasar, dan hubungannya dengan Yueru ini seperti teman paling banyak. Hei, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah berbicara, dia tidak ragu-ragu, dan berjalan ke rumah kayu, tempat King Yuan perlahan berbaring di atasnya. Jejak Sutra Es menutupi tubuh King Yuan, dan kemudian di bawah Sutra Es, tampaknya ada kelompok sinar putih murni yang mengelilinginya, seolah-olah untuk melindunginya. Ayo pergi, bawa dia ke tempat yang katakan di mana aku bisa menyerap Guben Pei Yuan dan. Raja Naga Emas juga berkata. Mendengar ini, Xiaoyan juga sedikit menyingkirkan penguasa berat di belakang punggungnya, agar tidak mencolok. Dia memeluk King Yuan dan meninggalkan keluarga Yue dengan tenang. Begitu King Yuan mulai, Xiaoyan tiba-tiba merasakan aliran energi murni memberinya nutrisi, dan kemudian dia dengan paksa menekan rasa penasarannya dan berjalan menuju mata air terpencil di pegunungan Monster Beast. Di hutan pegunungan Warcraft yang sunyi, sekelompok orang berjalan dengan tenang, dengan mata waspada, terus-menerus memindai tempat-tempat gelap di pepohonan di sekitarnya, telapak tangan mereka dengan erat memegang senjata di pinggang mereka, siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Sebagai tentara bayaran tua yang telah berada di pegunungan Warcraft selama bertahun-tahun, setiap kali dia pergi berburu binatang buas, dia harus mempertahankan pemahaman diam-diam dasar. Ketika matanya bertautan, dia juga bisa mengenali beberapa sinyal bahaya dan keamanan dari mata pihak lain. Xiaoyan merasa lega untuk menyingkirkan penguasa kuno Yi Huoheng. Kemampuan aneh untuk menekan dendam dan kelebihan berat badan membuat tindakan Xiaoyan lebih mudah. Meskipun Xiaoyan juga terbiasa dengan penindasan dan beban penguasa kuno Yi Huoheng. Xiaoyan membawa King Yuan di depan tim tentara bayaran, lalu menoleh dan melihat orang-orang di belakang penjaga, matanya menyapu tim sesuka hati, dan akhirnya berhenti di sana seolah-olah dikelilingi oleh bintang biasanya dikelilingi oleh wanita, dalam gaun putih di tengah. Pada saat ini, wanita dalam gaun putih hanya sedikit menegakkan tubuh, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya, terengah-engah, dan dengan pipinya yang lembut, dia terlihat sangat menggemaskan. Melihat wanita rok putih menunjukkan penampilan ini, beberapa tentara bayaran di sekitar memiliki keinginan untuk membawanya ke tujuan mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka ingin membawanya, wanita rok putih hanya akan menolak dengan senyuman. Kekuatan jiwa wanita ini tampaknya agak kuat. Xiaoyan juga berkata perlahan. Xiaoyan sudah menjadi kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisar, dan bahkan jiwa tingkat Kaisar Yueru tidak memiliki penindasan yang tidak terlihat ini. Wanita dengan gaun putih di bawah memilikinya, yang pasti membuat Xiaoyan lebih memperhatikannya. Ketika mata tentara bayaran di bawah bertemu pada wanita berpakaian putih, seorang pria muda yang agak tampan berjalan keluar dari penjaga di samping dengan senyum di wajahnya, menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu pada gaun putih yang terengah-engah. Ada seseorang dengan jiwa yang sangat kuat yang memata-matai kita. Wanita bergaun putih itu juga melihat sekeliling dengan waspada. Ya, seharusnya tidak, kita sudah mencari di pinggiran binatang itu, pegunungan. Pemuda tampan itu tiba, keduanya berbicara sebentar, dan wanita berbaju putih itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan. Perlahan-lahan menarik pandangannya, Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan hubungan antara pemuda dan wanita berbaju putih. Jadi dia menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi melangkah ringan menuju mata air terpencil di pegunungan binatang iblis. Di luar Demonic Beast Mountains, semuanya relatif tenang. Namun, tidak lama setelah Xiaoyan memasuki Demonic Beast Mountains, serangan skala kecil bis secara brutal ditampilkan di depan Xiaoyan. Para penyerang adalah monster berkepala 3 tingkat 9, yang sebanding dengan monster para bertarung.
Mereka disebut ular api dan harimau. Monster jenis ini cukup umum di pinggiran pegunungan monster. Atributnya adalah api, dan api itu mengandung racun api. Jika tidak diobati, mereka akan diserang oleh racun api sampai mati. Namun, Xiao Yan juga tidak berdaya tentang ini, dan kemudian melepaskan dendamnya. Ketiga monster ini melarikan diri dengan menakutkan seolah-olah mereka telah melihat musuh. Alami, ini di sini, sepertinya mata air terpencil yang Yueru katakan. Xiao Yan juga mengangguk puas saat dia melihat air terjun mengalir di langit dari kejauhan. Berjalan ke hutan di luar air terjun, cahayanya redup, tapi ini adalah area yang sebelumnya telah diselidiki Xiao Yan dengan kekuatan jiwanya, jadi Xiao Yan tidak perlu khawatir tiba-tiba diserang oleh monster, dan matanya menyapu sekeliling, mencari tempat persembunyian yang paling cocok. Mengambil pil Guben Peiyuan bukanlah gerakan kecil, lagi pula, ini adalah ramuan dari puncak kaisar tingkat pertama. Saat Xiao Yan berjalan dari hutan kecil, dia juga masuk lebih dalam dan lebih dalam ke hutan lebat kecil. Setelah berjalan jauh lagi, suara, bum bum bum, dari aliran air terjun.